Selamat datang Bapak Ibu semua, puji Tuhan. Nah, satu hal saya percaya bahwa hari-hari adalah hari-hari luar biasa, amin. Sudah percaya hari ini adalah hari luar biasa, amin. Kenapa dikatakan hari luar biasa? Sekalipun dunia tidak baik, sekalipun dunia tidak memberikan sesuatu yang baik kepada kita, di mana-mana ada krisis, di mana mulai ada krisis, di mana ada peperangan, tapi saya percaya justru itulah waktu Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya, amin. Nah, kita masuk dalam minggu yang kedua, bulan yang kelima, masuk fase yang kedua, kita tentang apa? Kapasitas. Kalau 4 bulan lalu saudara kita, triwulan pertama kita masuk apa? Identitas kita sebagai anak kerajaan. Identitas kita sebagai anak Allah. Kita adalah orang-orang yang diberkati, diurapi Tuhan. Dan hari ini saya percaya kita masuk di dalam saluran kedua, di mana kita adalah umat pemenang. Di sini siapa umat pemenang? Tadi lagu bagus sekali sudah Bapak Ibu, umat pemenang. Nah, orang pemenang itu bagaimana saudara? Orang pemenang itu antusias. Orang pemenang itu apa? Punya semangat. Orang antusias itu apa? Punya sukacita. Orang menang tidak mungkin tidak bersukacita. Amin saudara. Orang yang menang pasti bersukacita. Kenapa? Karena ada sukacita adalah kemenangan yang Tuhan berikan dalam hatinya. Dan pagi hari ini saudara Bapak Ibu, dengan waktu yang ada saudara, kita akan belajar satu firman Tuhan. Kenapa kita menang hari-hari ini? Kenapa Tuhan mau kita menjadi orang yang menang pada hari-hari ini? Memang Tuhan katakan bahwa kamu lebih dari pemenang. Sebab Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kamu. Yesus sudah menang di atas kayu salib, atas apa? Atas segala dosa kita. Tetapi untuk kita menghidupi kehidupan kita, dibutuhkan apa? Dibutuhkan apa? Kekuatan dari kita saudara. Bukan lagi Tuhan berbicara yang melakukan semuanya. Memang Tuhan yang melakukannya. Tetapi kita yang bekerja, kita yang bergerak, Tuhan menyertai kita. Sehingga apa? Dikatakan bahwa kamu adalah umat pemenang. Dan hari ini saudara, saya akan mengambil firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 20 ayat yang ke-6. Buka sama-sama. Mazmur 20 ayat yang ke-6. Yang ketujuh. Ayat yang 7. Ya. Sekarang kita baca sama-sama ya. Amin semua. Amin. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat selanjutnya. Tetapi kita memegahkan dalam nama Tuhan Allah kita. Yang ke-9. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Nah, saudara, Alkitab katakan, Mazmur Daud berkata, sekarang aku tahu. Katakan sambil kiri kanan. Sekarang aku tahu. Tahu apa? Sekarang aku tahu, dikatakan Alkitab, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang siapa? Yang diurapinya. Nah Bapak Ibu, hari ini untuk kita mengalami kemenangan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kita punya sesuatu dalam diri kita, tetapi Alkitab katakan, aku diberikan kemenangan. Kenapa? Karena saya diurapi oleh Tuhan. Amin. Katakan sambil kiri kananmu, engkau diurapi oleh Tuhan. Saudara, saya percaya Alkitab berkata, siapa yang diberikan kemenangan? Kalau saudara berkata, oh karena saya gagah, karena saya punya sesuatu dari diri saya, mungkin saya punya kekuatan, oh mungkin saya punya stamina yang kuat, saudara, saya percaya Alkitab banyak saudara. Maka dikatakan di sini apa? Orang itu memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah di dalam nama Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara punya sesuatu dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oh kataku aku menang. Kenapa? Mungkin saudara kuat hari ini. Bukan saudara punya modal. Saudara punya sesuatu yang saudara bisa banggakan dari hidup saudara. Tetapi Alkitab katakan, sekalipun kuda yang kuat tidak bisa diandalkan. Nah, Daud adalah seorang yang berpengalaman dalam kehidupannya. Dari lahirnya sampai masa tuanya, sampai dia hidup berakhir saudara. Daud adalah orang yang luar biasa.
Dan hari ini kita mau belajar Bapak Ibu, kenapa Tuhan mau kita hari-hari adalah orang yang menang. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Kita tahu di mana-mana ada peperangan. Dan orang yang memiliki kekuatan, dia pasti menang. Amin. Kita lihat hari-hari ini perang di Timur Tengah. Siapa yang punya senjata yang kuat, dia punya apa? Pasti menang. Walaupun kamu banyak orangnya, hebat-hebat orangnya, tapi kalau sudah tidak punya senjata, saya percaya saudara pasti kalah. Kita lihat sekarang peperangan saudara, siapa yang menang? Adalah orang yang punya teknologi, orang yang punya senjata yang canggih. Saudara, itu yang punya menang. Walaupun kamu kuat, gagah perkasa di sana, orangnya hebat-hebat saudara, tapi kalau saudara tidak punya senjata, saudara pasti kalah. Amin. Nah begitu juga dalam kehidupan kita hari ini. Kita tidak bisa akan menang dalam kehidupan kita kalau kita tidak punya senjata. Amin. Siapa senjata kita? Lagu tadi bagus sekali. Kuasa Tuhan itulah senjata kita. Nama Yesus itulah senjata kita. Saudara bisa buka dalam Mazmur 21 ayat yang pertama. Coba buka Mazmur 21. Mazmur 21 ayat yang pertama. Tuhan, karena kuasa-Mu lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangan karena kemenangan daripadamu. Ayat kedua. Apa yang menjadi kerenyahan hatinya oleh dikaruniakan kepadanya dan permintaan bibirnya tidak kutolak. Nah Tuhan katakan di situ, Tuhan karena kuasa-Mu lah aku bersuka cita. Karena Tuhan memberi apa? Kemenangan oleh apa? Oleh kuasanya. Nah hari ini Bapak Ibu, untuk kita mengalami kemenangan tidak ada cara lain Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita pandai, bukan kita punya sesuatu dari kita, bukan. Ada banyak hari ini orang yang pintar, orang yang jago, itu bisa jatuh. Saudara, kita lihat Daud, hamba Tuhan yang luar biasa, diurapi Tuhan. Bagaimana dia waktu dipanggil oleh Tuhan, dari masa-masa mudanya saudara, dipakai oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Maka dikatakan, aku tahu. Sekarang aku tahu. Kenapa saudara bisa menang hari ini? Saudara perlu tahu. Kenapa aku bisa menang dalam kehidupan saya? Saudara perlu tahu. Saya perlu tahu. Bagaimana saudara? Nah, saudara saya percaya. Waktu Daud diurapi oleh Tuhan oleh Samuel. Maka dikatakan berkuasalah roh Allah atas siapa? Atas Daud. Daud sama kita sama. Maka dikatakan wajahnya kemerah-merahan. Apalagi orangnya imut-imut dikatakan Alkitab. Tetapi waktu dia diurapi oleh Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas dia, maka Daud merubah menjadi manusia yang lain. Nah hari ini Bapak Ibu, untuk kita mengalami kemenangan, nggak ada cara lain. Maka lagu tadi, urapilah kami dengan urapan minyak barumu. Saya tertarik dengan satu lagu, penuhiku dengan urapanmu. Nah saudara, hari ini saudara kita butuh urapan Tuhan, amin. Saudara saya percaya itulah senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Nah dalam 1 Samuel 16 ayat 13 saya bacakan kepada kita semua. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasa roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah saudara Bapak Ibu hari ini, kapan pertama kali sudah diurapi oleh Tuhan? Kapan saudara pertama kali diurapi oleh Tuhan? Waktu saudara lahir baru, waktu saudara percaya kepada Yesus, dan saudara dipenuhi Roh Kudus. Nah di situ saudara apa? Diurapi oleh Tuhan. Sehingga saudara bukan lagi manusia lama saudara, tetapi manusia baru saudara. Sehingga dikatakan apa? Roh Tuhan berkuasa atas kita. Nah hari ini saudara Bapak Ibu kita lihat. Saudara pernah baca suatu kisah Samson? Pernah baca Samson ya? Dalam Hakim-Hakim saudara, siapa Samson? Itu luar biasa Samson. Dia kalahkan singa, dia kalahkan beruang, dia hancurkan semua musuhnya. Dia diurapi oleh Tuhan luar biasa. Kenapa? Karena dia diurapi oleh Tuhan dengan roh yang luar biasa. Sehingga apa? Dimanapun dia berada, dia mengalami kemenangan kehidupannya saudara. Tetapi apa yang terjadi kehidupannya? Karena dia bermain-main dengan urapan yang Tuhan berikan kepada dia. Karena dia tidak taat dengan urapan yang Tuhan berikan kepada dia. Sehingga pada suatu masa saudara, Tuhan izinkan dia jatuh dan dia mengalami kekalahan. Tetapi di akhir hidupnya saudara, Tuhan masih izinkan dia diurapi oleh Tuhan. Sehingga apa? Dia mengalami kemenangan luar biasa. Nah hari ini saudara Bapak Ibu, saya percaya Alkitab katakan apa? Coba kita buka di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. 1
1 Yohanes 2:27 dikatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Nah, katakan sampai kiri kananmu, di dalam dirimu ada apa? Pengurapan. Di dalam saya ada urapan Tuhan. Berarti urapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk apa? Untuk kita menjalani hidup kita, saudara Bapak Ibu. Untuk apa? Supaya kita menang atas segala keadaan kita. Nah, berapa lama sudah bertobat hari ini percaya kepada Tuhan? Berapa kemenangan yang saudara hidupi dalam kehidupan saudara hari-hari ini? Saya melihat saudara semenjak saya bertobat sampai hari ini, saya sudah bertobat di gereja ini sudah 33 tahun Bapak Ibu. Saya lahir baru di gereja ini tahun 93 awal. Dan sampai hari ini, kalau hitung-hitung udah 30 lebih. Saya melihat ada berapa banyak orang dibaptis, ada berapa banyak orang dipenuhi Roh Kudus, tapi berapa banyak orang pada hari ini pada runtuh, pada jatuh dan tergeletak, bahkan sudah hilang, ada yang murtad, ada kembali dunia lagi, saudara. Artinya apa? Mereka kalah dalam kehidupan mereka. Dan hari ini saudara, di hari-hari terakhir ini, Tuhan mau kita semua membangkitkan apa? Generasi pemenang. Siapa itu? Nah, kita. Nah, oleh karena Bapak Ibu hari ini betapa pentingnya, seperti Daud katakan, aku tahu bahwa urapan yang Tuhan berikan kepada kita, itulah memberikan kemenangan kepada kita. Maka saudara Bapak Ibu hari ini betapa pentingnya urapan, dan Alkitab katakan bahwa urapan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Alkitab jelas bahwa pada waktu Yesus pertama kali dia berjumpa dengan orang Farisi, waktu dia masih muda saudara, tiba-tiba dia datang ke bait Allah. Dan di situ dia diperlihatkan suatu firman Tuhan dikatakan, langsung dia baca ayat di situ, diam Yesaya, Roh Allah ada padaku, sebab dia mengurapi aku. Dan saudara, kalau sudah baca seterusnya saudara, apa yang terjadi di situ? Nah, mulai dari situlah Tuhan mulai melakukan hal-hal yang ajaib di kehidupannya. Nah saudara, saya percaya hari ini, Roh Tuhan ada pada kita begitu luar biasa. Tuhan mau dalam kehidupan kita hari-hari ini adalah orang-orang yang Tuhan berikan kepada kita, yang diurapi oleh Tuhan untuk apa? Supaya kita menang atas kehidupan kita hari-hari ini. Nah saudara, saya percaya bahwa hari-hari ke depan, hari-hari tantangan kita begitu berat Bapak Ibu, supaya kita dipersiapkan untuk kita menjadi pemenang. Nah saudara Bapak Ibu, hal yang paling utama apa saudara dalam kehidupan kita hari ini? Bagaimana supaya kita terus mengalami kemenangan? Itu yang penting Bapak Ibu. Bagaimana kita mempertahankan urapan itu dalam kehidupan kita? Seringkali kita kalah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita tidak memperhatikan itu, saudara. Kita hanya percaya kepada Tuhan, kita cukup ke gereja, kita cukup mungkin memuji, menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara, saya pagi-pagi kemarin saya waktu sedang menyembah, Tuhan ingatkan kepada saya gini. Ada banyak orang hari ini datang memuji Tuhan. Ada banyak orang hari ini datang ke gereja, mungkin mereka menyanyi untuk Tuhan. Tetapi sedikit orang yang menyembah aku. Beda Bapak Ibu, seorang yang menyanyi kepada Tuhan, beda seorang penyembah. Seorang pemabuk dia bisa menyanyi Bapak Ibu. Oh bisa nyanyi lagu rohani seorang pemabuk. Pernah lihat seorang mabuk? Lagu rohani, oh luar biasa. Dengan suara merdu. Puji Tuhan luar biasa. Orang mabuk bisa memuji Tuhan. Aku mau cinta Yesus selama. Angkat tangan, orang mabuk. Apalagi? Orang berdosa masih bisa angkat tangan puji Tuhan, masih bisa. Masih dia bisa memuji Tuhan, masih bisa mengatakan Tuhan Yesus baik, oh luar biasa, bahkan bisa jingkrak-jingkrak. Tetapi yang beda adalah saudara, seorang penyembah itu ditentukan hati. Seorang penyembah ditentukan hati yang benar. Nah saudara Bapak Ibu, untuk penyembahan itu dibutuhkan hati yang benar. Maka ada banyak orang bisa memuji Tuhan. Ada banyak orang bisa memuji dan menyanyi untuk Tuhan. Tetapi sedikit orang yang menyembah Tuhan. Kenapa? Untuk menyembah Tuhan dibutuhkan apa? Kebenaran hatinya. Berapa banyak hari ini saudara Bapak Ibu kita menyembah Tuhan? Nah oke saudara Bapak Ibu, ada berapa hal yang saya mau supaya bagaimana pengurapan itu saudara bekerja. Kalau saudara lihat Daud, saudara pernah baca Daud dalam peperangan dia tidak pernah kalah. Selalu menang dalam peperangan dia. Orang Palestina semua, maka ada lagu orang Israel bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud mengalahkan berjuta-juta saudara.
berlaksa-laksa sudah Bapak Ibu. Nah artinya apa? Daud dalam kehidupannya dia selalu mengalami kemenangan kehidupannya. Apapun dia kerjakan dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Daud adalah orang-orang yang luar biasa yang dipakai Tuhan. Dan saya percaya walaupun Daud juga punya kelemahan. Daud bisa jatuh dalam dosa. Tetapi Daud berbalik dan bertobat saudara. Nah hari ini saudara Bapak Ibu mungkin sudah berkata aku tidak seperti Daud. Dan orang sempurna. Siapa bilang kita semua tidak ada sempurna. Kita bisa jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam kelemahan kita. Tetapi Alkitab katakan oleh karena kasih karunia Tuhan kamu bisa berbalik kembali kepada Tuhan. Itu yang paling penting hari-hari ini. Kita bisa jatuh. Kita bisa tergeletak. Kita jatuh tapi tidak tergeletak Alkitab katakan. Nah oleh karena saudara Bapak Ibu betapa pentingnya urapan itu perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Kenapa kita sering kalah dalam kehidupan kita? Karena kita tidak menjaga urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Seperti Samson, dia bermain-main dengan urapan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia pikir bahwa, oh dia udah dipakai Tuhan. Nah sudah Bapak Ibu berapa banyak hari ini kita sia-siakan urapan yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita penuh Roh Kudus, waktu kita diurapi Tuhan saudara. Kita tanpa sadari bahwa roh Tuhan yang beri kita itu berkuasa luar biasa. Itu yang membimbing kita. Dia memimpin kita dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita berhasil Alkitab katakan. Tetapi apa yang terjadi saudara? Kita seringkali mengalami kekalahan dalam kehidupan kita. Kita kalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita kalah atas daging kita. Kita kalah atas segala dosa yang mengganggu kita. Apalagi kita kalah dengan kuasa kegelapan. Alkitab katakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbahasa-bahasa yang baru. Mereka akan menumpang tengah-tengah orang sakit dan orang itu disembuhkan. Mereka akan dipatung ular tapi mereka tidak akan mati. Nah itu orang yang diurapi oleh Tuhan. Siapa di sini orang percaya? Angkat tangan, sudah orang percaya? Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Artinya apa? Urapan itu ada pada orang yang percaya. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Apa kita benar orang percaya? Bapak Ibu, saya semakin menyadari hari-hari ini bahwa kita sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan. Bukan hanya sekedar oh saya percaya. Tetapi hari-hari ada suatu hal yang mendesak bahwa kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita butuh urapan itu sudah Bapak Ibu. Dunia sedang menarik kita hari-hari ini begitu kuat. Ada banyak hari ini kejatuhan. Tapi Alkitab katakan siapa yang bertahan itu dia akan kuat. Nah oleh karena Bapak Ibu 3 hal supaya kita tetap apa di dalam pengurapan Tuhan. Saya singkat IDE. IDE. Jadi ide saudara. Yang pertama apa saudara? Bagaimana kita mempertahankan urapan. Mempertahankan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tetap menjadi orang yang menang ke depan ini saudara. Hal yang paling utama apa saudara? Yang pertama adalah iman. Alkitab katakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman tidak mungkin orang bisa datang kepada Allah. Dan hari ini sudah dasar hidup kita adalah iman. Nah itu yang masalah hari ini Bapak Ibu. Iman. Berapa banyak iman kita hari ini? Jangan-jangan kita sudah tidak lagi beriman. Kita menjadi orang yang skeptis. Kita menjadi orang yang udah yang penting aku gereja. Yang penting saya percaya. Yang penting saya sembahyang. Yang penting saya baik di hadapan orang. Tetapi sudah kita lihat. Kita buka firman Tuhan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan. Iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi saudara, pertama untuk kita mempertahankan urapan dari kehidupan kita, nggak ada cara lain kita. Kita tetap memiliki harapan, percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan. Nah bagaimana supaya kita tetap percaya dan beriman kepada Tuhan? Nggak ada cara lain saudara Bapak Ibu. Perkatakan firman kebenaran, yaitu firman Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, saya semenjak saya ikut Tuhan, dari pertama kali bertemu sampai hari ini, saya berkomitmen dengan saudara Bapak Ibu, bagaimana saya tetap membangun iman saya dengan cara lain, baca firman Tuhan. Tidak mungkin kita bisa dapat urapan daripada Tuhan. Tidak mungkin kita bisa mengaplikasikan urapan dalam diri kita kalau kita tidak pernah memperkatakan, kita tidak pernah merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita.
Akhirnya kita hanya disenangkan dan disukakan, hanya mendengar begitu saja dikatakan pendeta, orang-orang yang mungkin dipakai Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau hari ini Bapak Ibu apa? Mari saudara Bapak Ibu, bangun iman kita hari-hari ini. Paulus berkata di dalam apa saudara, kita buka dalam firman Tuhan, bagus kayak Paulus berkata di sini. 2 Timotius 4 ayat 7 dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah apa? Memelihara iman. Paulus bisa mengakhiri hidupnya pada garis akhir karena dia apa? Memelihara iman. Nah, kenapa sih iman itu dipelihara? Kayak pelihara burung aja. Pelihara ikan. Berarti apa? Iman itu sesuatu yang hidup, Bapak Ibu. Iman itu bukan sesuatu yang mati. Iman itu adalah roh, Alkitab katakan. Karena kami memiliki iman yang sama, maka kami percaya dan kami berkata-kata, dan kami percaya dan kami berkata-kata. Nah, orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memiliki roh iman yang hidup, dia selalu apa? Percaya dan berkata-kata. Berkata tentang apa? Berkata tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hari ini mari saudara Bapak Ibu, saya mengingatkan saya sendiri dan kita semua, mari baca firman Tuhan. Kita tidak bisa beroleh iman kalau kita tidak pernah baca dan renungkan firman Tuhan. Kalau kita lihat zaman dulu saudara, maka zamannya Musa, mereka ditulis dalam apa? Loh batu saudara. Supaya apa? Mereka bisa dihafalkan, bisa diingatkan, diperkatakan ke anak cucunya setiap hari, pagi, siang, dan malam Alkitab katakan. Supaya apa? Supaya mereka mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Tetapi hari ini Alkitab katakan bahwa Tuhan tidak lagi menulis itu di loh batu saudara, tetapi dalam loh hati kita. Nah, itu perlu apa? Hati kita dibuka untuk apa? Membaca, merenungkan firman Tuhan. Maka dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan, supaya kamu bisa berhasil apa? Perkatakanlah dan renungkanlah perkataan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, hari ini saya menyadari, sedikit kali kita menyadari bahwa kita memperkatakan merenungkan firman Tuhan. Termasuk saya sendiri hari-hari banyak terselewengkan. Kita lebih banyak apa? Melihat apa? Berita-berita. Kita apalagi media sosial sekarang Bapak Ibu, itu luar biasa. Pencuri yang sungguh-sungguh luar biasa. Itu dipakai iblis itu apa? Untuk mencuri iman hari-hari itu luar biasa. Kita bisa berjam-jam di depan televisi, di depan gadget kita. Tetapi sedikit waktu kita baca firman Tuhan. Betul nggak? Betul atau betul? Berapa banyak kita hari ini baca firman Tuhan? Berapa banyak saudara ini buka TikTok? Lebih banyak TikTok atau baca firman Tuhan? TikTok, betul. Maksud saya juga ya. Karena buka YouTube, ada berita, tahu habis waktunya. Pada 1 jam, 1 jam setengah itu bisa kita baca firman Tuhan. Kita bisa dapat suatu pengetahuan kebenaran firman Tuhan yang membangunkan iman kita. Tetapi itu dicuri. Dan itu salah satunya hari ini saudara, iblis sedang bekerja. Sehingga apa? Iblis mencuri iman dalam diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tekun membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-33. Bagaimana mereka bisa mengalami kemenangan luar biasa? Itu kenapa saudara apa? Bapak Ibu? Ibrani ini jam berapa sekarang ya? Sedikit lagi ya. Jam 8 ini, 8.25 nih. Penyesatan ini ya. Aku tadi pun nggak bergerak. Apa ngomong saya itu? Rupanya sini udah hampir sedikit lagi, saudara. Nah, ayat 33 dikatakan, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang janjikan menurut bersinga-singa, dan memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah memperoleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat di dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tersandera asing.
Nah saudara Bapak Ibu, iman itu akan memberikan kemenangan kepada kita, mengalahkan musuh, mengalahkan setiap lawan-lawan kita. Itu kenapa? Karena iman. Nah hal yang kedua, I tadi. Yang kedua apa? D. Doa. Doa akan meningkatkan urapan dalam kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang tidak bisa, urapannya tidak bisa bergerak? Kenapa? Kehidupan doanya tidak ada. Yesus mengajarkan kepada kita, Yesus berkata apa? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab daging lemah, roh pun nurut. Nah Bapak Ibu hari ini, saudara Bapak Ibu, kenapa hari ini anak Tuhan kurang berdoa? Doa bukan hanya sekedar kita minta, oh aku minta ini doa itu. Bukan. Doa adalah suatu hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Doa bukan hanya sekedar memohon. Doa bukan hanya sekedar meminta. Doa bukan sekedar hanya mengucap syukur. Tetapi doa adalah membangun suatu hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu yang paling penting. Kadang-kadang kita hanya berdoa waktu kita membutuhkan sesuatu. Kita hanya berdoa waktu kita membutuhkan kebutuhan kita. Tetapi kita tidak pernah berdoa untuk membangun hubungan pengenalan akan Tuhan. Itu yang paling penting. Amin. Yesus kita lihat pagi-pagi benar Alkitab katakan. Dia pagi-pagi benar bangun berdoa kepada Bapa. Bahkan Yesus bangun pagi-pagi berdoa semalam-malaman, saudara. Yesus berdoa semalam-malaman. Ngapain? Dia kan Tuhan. Dia sedang memberi contoh kepada kita bahwa kehidupan doa itu harus dibangun. Kenapa kadang-kadang kita kehilangan urapan di kehidupan kita? Karena kita tidak pernah membangun hubungan intim dengan Tuhan. Penting Bapak Ibu hari ini. Maka Yesus katakan kepada Maria, Maria, kamu sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Dia mencela Marta. Marta, kamu sibuk melakukan ini, kamu sibuk melayani, kamu sibuk melakukan hal-hal mungkin baik. Tetapi Yesus berkata kepada kamu memberikan yang terbaik. Apa yang kamu lakukan itu tidak bisa dicuri oleh daripadamu. Nah penting Bapak Ibu hari-hari ini bangun intim dengan Tuhan. Amin. Bangun intim dengan Tuhan. Maka waktu saudara diberi kesempatan untuk berdoa, mari doa datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Di sini kita ada doa, saudara Bapak Ibu, hari kami kita ada doa. Kenapa hari doa? Itu 1 jam Bapak Ibu, sedikit waktunya sebenarnya. Ya seharusnya kita lebih banyak waktunya di hadirat Tuhan. Tetapi doa kita hanya sekedar. Kadang-kadang saya capek Tuhan, kalau gini bagaimana saya bisa kuat menghadapi tantangan ke depan ini. Mari Bapak Ibu, penting sekali bangun hubungan dengan Tuhan. Doa. Keintiman dengan Tuhan itu nggak bisa dicuri. Mungkin saudara hari ini saudara, apa yang bisa mencuri keintiman saudara? Ya dah, pekerjaan saudara. Kesibukan saudara itu bisa menghalangi saudara. Sehingga apa saudara capek? Kalau saudara capek, saudara suka marah. Apalagi sudah marah, ngomel. Ngomong itu, ngomong ini, ngomong orang lain. Nah itu saudara, itu akibat apa? Karena kita kurang hubungan dengan Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih suka ngomongin orang, ngomel pemimpin saudara, menjelikan orang lain, menjelikan suami, istri, anak. Berarti saudara tidak punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Mari hari ini kita mau berubah. Kenapa? Hari-hari inilah hari-hari yang sungguh-sungguh. Mungkin kita sedang masuk dalam fase yang ke depan ini sudah semakin sulit dunia ini. Nggak ada cara lain. Kita harus datang ke. Dan yang terakhir Bapak Ibu. Ada I, D, E. Eksekusi penting. Action. Saudara diurapi, saudara penuh Roh Kudus, tapi kalau saudara tidak melakukan, saudara tidak akan pernah mengalami suatu pertumbuhan. Nah kita buka firman Tuhan luar biasa sudah Bapak Ibu. Daud, kalau sudah pernah lihat Daud, waktu Daud sudah diurapi Tuhan, apa yang terjadi? Dia lawan siapa? Lawan Goliat. Tiba-tiba dia berhadapan dengan Goliat dan di hadapan luar biasa, sudah Goliat itu besar sekali, Daud kecil. Dan kita katakan. Coba kita buka firman Tuhan dalam Hakim di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 saya bacakan. Tetapi Daud berkata kepada orang Palestina itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kutantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu
dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Palestina kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ayat 50 dikatakan, demikianlah Daud mengalahkan orang Palestina itu dengan umban di batu. Ia mengalahkan orang Palestina itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Bapak Ibu, Daud sudah diurapi Tuhan. Tapi bagaimana dia bisa mengalahkan Goliat dan dia punya batu kecil. Nah, saya percaya urapan yang Tuhan berikan kepada saudara, apapun yang di tangan Bapak Ibu hari ini. Saya percaya waktu kita diurapi Tuhan, maka urapan itu apa? Akan meningkatkan kapasitas kita. Urapan yang Tuhan berikan kepada kita akan meningkatkan kapasitas hidup kita. Mungkin tadinya sudah tidak punya sesuatu yang biasa aja seperti Daud, kecil orangnya, hanya umpan batu. Tapi waktu dia diurapi Tuhan, maka menjadi sesuatu senjata yang luar biasa. Nah, urapan itu memperbesar kapasitas dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu sampai mengalami tuntas, Bapak Ibu. Nah, hari ini saudara, kita butuh urapan itu. Seperti Petrus, waktu dia datang membangkitkan Tabita. Petrus kita tahu hamba Tuhan, tapi waktu sebelum dia berdoa untuk membangkitkan Tabita, apa yang terjadi? Petrus tersungkur dan dia berdoa. Setelah dia berdoa, dia memalingkan wajahnya ke Tabita, lalu bangkitlah Tabita, maka Tabita hidup. Nah, Bapak Ibu, hari ini mungkin sudah diberikan otoritas, diberikan urapan, tapi saudara punya praktik dalam kehidupan saudara. Simpson, kalau saudara lihat Simpson di hari hidupnya saudara, waktu dia sudah dipasung, dia sudah disandra oleh orang Palestina. Di hadapan siapa? Semua pemerintahan orang Palestina, raja-raja. Di situ dia sudah dijadikan seperti badut. Tetapi satu hal yang dia berdoa, coba kita lihat dalam Hakim-Hakim. Ini bagus sekali ayat ini. Saya sangat tertarik dengan ayat ini. Ini ayat terakhir, saya minta para pemusik. Hakim-Hakim 16 ayat 28 dikatakan, berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Samson udah dosa, sudah disandra, tetapi dia minta sama Tuhan, Tuhan berikan kesempatan kepada aku, berikan aku urapan sekali lagi. Akhirnya apa? Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga ku balaskan kepada semua mataku itu kepada orang Palestina. Ayat yang 30 saya baca yang terakhir. Ayat 30. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Palestina ini. Lalu membungkukkan ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah di mana raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak pada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya, ia lebih banyak daripada dibunuhnya pada waktu hidupnya. Nah saudara, kematian orang Palestina oleh karena Samson lebih banyak pada waktu dia terakhir daripada sebelumnya waktu dia masih berjaya, Bapak Ibu. Nah artinya saudara, urapan saudara yang ada pada saudara waktu sudah mengeksekusikan segala sesuatu, maka itu menjadi sesuatu yang dampaknya luar biasa. Maka sudah hari ini butuh urapan. Sebagai pengusaha butuh apa? Urapan. Sebagai pelayan kita butuh urapan. Sebagai businessman, apalagi sebagai bapak ibu rumah tangga, semua kita butuh apa? Urapan. Supaya apa? Supaya kapasitas kita diperbesar. Supaya apa? Ada banyak hal yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan di depan kita. Amin saudara. Maka saudara perbesar kapasitas. Saudara kalau saudara punya motor, saya masih ingat waktu di kampung motor tempel. Motornya tempel, tapi ada motor yang paling kecil itu apa yang itu dikasih yang besar lagi lebih besar. Nah, semakin besar kekuatannya, semakin laju itu tempel. Nah, itu juga saudara. Sekecil apapun kita sudah Bapak Ibu, tapi kalau kita ada urapan yang besar di depan kita akan apa? Maksimal di depan kita. Amin. Nah, Tuhan mau hari-hari ke depan adalah hari-hari yang maksimal. Kenapa? Tuhan mau memperbesar kapasitas kita. Amin. Dengan apa? Dengan kuasa dan urapan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengeksekusi segala sesuatu di depan kita. Sebagai businessman, mari Bapak Ibu hari ini mungkin saudara melihat, aduh susah bagaimana bisnis ke depan ini. Tapi saya percaya waktu saudara berdua dapat urapan, maka saudara dapat suara Tuhan, lakukan apapun yang Tuhan taruh dalam hatimu. Saya percaya itu akan berdampak besar bagi saudara. Amin saudara. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama, kita akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya.
Setiap pribadi kita sudah diberikan kuasa oleh Tuhan. Tapi seringkali kita tidak menggunakan kuasa Tuhan itu beri Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus waktu dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh sejak masa hidupnya, lalu dia minta apa? Paulus berkata, emas, perak dan permata tidak ada padaku, tapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu tuh di dalam nama Yesus, sembuhlah engkau, bangkitlah engkau. Nah hari ini sudah Bapak Ibu, kita sudah diberikan kuasa. Maka lagu tulis, ku diberi kuasa. Nah setiap pribadi kita diberikan kuasa. Tetapi bagaimana kita mengartikan kuasa dalam kehidupan kita hari-hari ini? Ide. Pertama, bangunkan iman. Nggak ada caranya Bapak Ibu, mulai hari ini, mulai bangkitkan iman dalam diri kita. Mulai baca firman Tuhan kembali. Mulai baca renungkan firman Tuhan. Mungkin selama ini saudara sudah tidak pernah baca Alkitab. Mungkin saudara selama saudara bertobat tidak pernah baca Alkitab. Sudah lahir baru tapi tidak pernah baca Alkitab. Atau mungkin sudah pernah baca Alkitab tapi hari ini sudah saudara tinggalkan Alkitab. Mungkin sudah saudara taruhkan di lemari. Mungkin sudah taruh dalam laci saudara, itu Alkitab saudara. Sehingga apa? Berdebu. Dan hari ini kembali buka lagi. Tuhan ampuni saya, mulai hari ini aku mau baca Alkitab kembali. Amin. Yang kedua, bangun doa kita. Ayo. Mulai bangun doa. Doa bukan karena saudara membutuhkan, bukan doa karena sakit atau bukan membutuhkan, tapi doa bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengalami hubungan dengan Tuhan dan kita selalu dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka di kala Kitab, waktu mereka sedang berdoa menyembah Tuhan, maka penuhlah Roh Tuhan atas hidup mereka. Yang tiga apa? Eksekusi. Lakukan apapun yang Tuhan telah menghidup kita hari ini. Sebagai apapun kita hari ini, lakukan, saya percaya, maka itu akan menghasilkan. Maka dikatakan, kamu akan berhasil dan apa? Beruntung. Amin saudara. Haleluya.